Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Dekan Teknik, Dekan Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi, Kaprodi Teknik Mesin, Kaprodi S1 Hukum, Kaprodi D3 Akuntansi, Kaprodi dari Teknik Elektro, Kaprodi dari Matematika, dan yang saya hormati juga Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pamulang, beserta tim yang saya hormati juga para wakil sekretaris prodi serta Bapak Ibu pengembang prodi level 1 di lingkungan Universitas Pamulang. Pada hari ini saya diemban tugas untuk memaparkan sosialisasi Siskemu 4.0. Mohon izin Bapak Ibu untuk berbagi sharing terkait dengan presentasi yang akan saya paparkan pada hari ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disindir oleh Pak Imam terkait dengan landasan hukum mengapa adanya perubahan Siskemu 4.0 revisi ini. Yang pertama adalah terkait dengan mempersiapkan akreditasi program studi untuk menggunakan 9 kriteria atau instrumen akreditasi program studi 4.0 sehingga harus menyesuaikan dengan matrik yang diberikan Ban PT. Oleh karena itu, Siskemu juga bertransformasi untuk mengikuti hal tersebut. Kemudian untuk menyesuaikan dengan LKPS. Suaranya kecil, Bu Aulia. Masih kecil, Bu. Bu Aulia, suaranya kecil. Iya. Yang selanjutnya yaitu untuk memberlakukan SPMI dan AMI di lingkungan Universitas Pamulang, dan yang selanjutnya dasar perubahannya yaitu menyiapkan adanya kampus merdeka di lingkungan Universitas Pamulang. Bapak Ibu, adapun jadwal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Siskemu hari ini, Siskemu semester ganjil tahun 2020-2021. Yang pertama adalah pada tanggal 20 November 2020 sampai 5 Januari 2021, yaitu pelaporan Siskemu. Pelaporan Siskemu ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengembang prodi yang dilaporkan pada kegiatan 20 Juli 2020 sampai 30 Desember 2020. Kemudian validasi oleh Kaprodi, itu validasi PAK pada tanggal 1 sampai 8 Januari 2021, dan juga validasi oleh LPM 9 sampai 17 Januari 2021. Kemudian nanti tim LPM bersama LP3 bersama LPPM akan melakukan rapat pleno yang akan disampaikan tanggal 20 sampai 23 Januari 2021. Kemudian laporan Siskemu dan PAK nanti akan dilaporkan pada tanggal 13 sampai 16 Februari 2021. Di sini nanti akan penentuan siapa dosen pengembang level 1 terbaik maupun prodi terbaik. Kalau melihat dari 7 buku sebelum revisi, mungkin yang biasa Bapak Ibu kerjakan, buku 1 terkait dengan kerjasama, kemudian buku 2 terkait dengan prestasi mahasiswa, buku 3 terkait dengan tracer study, buku 4 terkait dengan penjaminan mutu, buku 5 terkait dengan penelitian, serta buku 6 terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan buku 7 tentang pendidikan. Adapun perubahan revisi Siskemu 4.0 yaitu yang pertama, buku 1 tetap yaitu kerjasama. Namun nanti kerjasamanya akan dispesifikasikan terkait dengan kerjasama di luar negeri, nasional maupun lokal di bidang tridharma. Kalau Bu Aulia, mohon maaf, ya? Ini suaranya masih kecil ya? Kecil, Pak. Mungkin bisa ya, atau dengan Bapak Ibu yang lain? Kecil ya, Pak? Kecil ya, Pak Imam, terlalu lembut. Terlalu lembut, Bu Aulia. Iya. Coba dikencengin lagi ya, Bapak Ibu ya. Iya, silakan. Atau volumenya atau mungkin Ibunya bisa sedikit
lembutnya dikurangin gitu. Coba audio setting dari Zoom-nya, Pak. Oh iya. Dari panah mute di sebelah mute kan ada panah. Itu ada audio settingnya, mungkin mute-nya di situ bisa diperbesar. Atau tadi setel musik Pak Imam mungkin agak dikecilin volumenya. Setel musik Pak Juhairi. Ya. Ibu Aulianya terlalu lembut. Oh. Sudah terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah, Bu. Di laptopnya Ya. coba di itu juga. Sama yang Bu Aulia juga dikencengin. Oh, Sudah sudah. full di sini. Oke. Mikrofonnya juga didekatkan aja ke Mbak Aulia. Iya, baik. Kemudian speakernya yang di masing-masing diperbesar volumenya. Oh. Mohon maaf Bapak Ibu. Terkait dengan buku 1 yaitu kerjasama, tadi saya sampaikan bahwa buku 1 ini tidak ada perubahan, kerjasama tetap terkait dengan buku 1, namun perubahannya lebih spesifikasi pada Tridharma perguruan tinggi, seperti kerjasama pada penelitian, kerjasama pada PKM, maupun kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian buku 2 terkait dengan, kalau dulu terkait dengan prestasi mahasiswa, sekarang diganti menjadi SDM dosen. Apa saja yang ada di dalam buku 2, yaitu ada JAD, jabatan fungsional dari dosen itu sendiri, kemudian pembimbing TA, penelitian, mungkin ini yang terbaru Bapak Ibu, jadi di dalam buku 2 ini nanti akan terekap berbagai kegiatan luaran dari penelitian, PKM, maupun publikasi lainnya. Nah, di buku 3 terkait dengan pendidikan, nah di dalamnya itu ada kurikulum, RPS, integrasi PKM dengan penelitian, dengan pembelajaran, ini ada di buku 3. Perubahan lainnya adalah di buku 4, kalau dulu buku 4 adalah penjaminan mutu, sekarang buku 4 adalah penelitian. Penelitian dosen tetap perguruan tinggi, program studi bersama mahasiswa, atau penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dosen itu sendiri. Kemudian juga penelitian yang disitasi. Nah, untuk buku 5, kalau dulu buku 5 adalah penelitian, sekarang buku 5 yaitu pengabdian kepada masyarakat, baik itu PKM yang dilakukan dosen bersama mahasiswa maupun PKM yang dilakukan dosen dengan judul PKM yang nantinya akan dilaporkan. Buku 6, kalau dulu buku 6 adalah PKM, kalau sekarang revisi ini buku 6 adalah kemahasiswaan. Di sini nanti akan dijelaskan terkait dengan buku 6, terkait dengan prestasi akademik, non-akademik, maupun publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri, seperti layaknya dosen, publikasi dalam jurnal, haki, ISBN, dan lain sebagainya. Nah, buku 7, kalau dulu buku 7 adalah pendidikan, saat ini buku 7 adalah penjamin mutu. Di dalamnya terdapat monet Tridharma yang dilakukan oleh tim monet dari semua buku yang ada, atau di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun di bidang pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya akan share bagaimana sih matrik dari Siskemu 4.0 revisi ini. Sudah terlihat Bapak Ibu Excel-nya. Excel ini dan juga buku-buku nanti akan bisa diunduh di website LPM. Nah, terkait dengan metrik dari indikator kinerja Siskemu 4.0, di sini ada nama prodi, Bapak Ibu nanti bisa memilih prodi mana dari Bapak Ibu sendiri, teknik mesin, dan lain sebagainya. Saya contohkan teknik mesin, kemudian jumlah dosen disesuaikan dengan jumlah dosen yang ada di PDDikti, begitupun jumlah mahasiswa yang ada. Nanti jumlah ini adalah menjadi indikator realisasi dari ketercapaian poin-poin yang ada di dalam sistem yang ada di Siskemu ini. Yang pertama adalah kerjasama. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kerjasama berada di tingkat
internasional, lokal maupun nasional, ini terspesialisasi di bidang tridharma. Misalkan kerjasama dalam pendidikan, maka contohnya kerjasama yang dilakukan, misalkan kerjasama antar perguruan tinggi. Di Merdeka Belajar ini kan dituntut untuk perguruan tinggi menjalin kerjasama dalam pertukaran mahasiswa maupun ketika mahasiswa KKN atau magang di perguruan tinggi atau perusahaan. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam kegiatan kerjasama tridharma di bidang pendidikan. Kemudian kerjasama di bidang penelitian, Bapak Ibu yang melakukan penelitian riset dengan dosen lain, baik itu di tingkat internasional maupun nasional, ini juga bisa menjadi dikerjasamakan yaitu dalam bentuk IA-nya. Kemudian kerjasama yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat, ini juga dapat terdokumentasikan IA yang dihasilkan dari kerjasama, baik itu kerjasama internasional, nasional, maupun lokal. Di dalam Simpias, Bapak Ibu sudah ada unduh terkait dengan IA kerjasama di bidang pengabdian masyarakat, dan ini menjadi sebuah luaran dari kerjasama itu sendiri. Bapak Ibu perlu ditekankan dalam akreditasi kriteria 9 kriteria ini, yang ditekankan bukan seberapa banyak MOU, tetapi seberapa banyak kegiatan atau IA yang dihasilkan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu dosen atau SDM. Mungkin ini yang terbilang masih baru terkait dengan SDM. Poin-poin pentingnya adalah kualifikasi akademik. Di sini terlihat bahwa yang hanya diakui atau dituliskan adalah dosen-dosen yang bergelar doktor atau S3. Kemudian terkait dengan jabatan, juga jabatan guru besar, lektor kepala, dan juga lektor. Asisten ahli Bapak Ibu tidak dilaporkan di sini. Kemudian juga pembimbing TA, penguji TA, pembimbing akademik, juga nanti dituliskan di sini jumlahnya. Selanjutnya adalah pengakuan atau rekognisi dosen. Misalkan menjadi pembicara tamu, kemudian menjadi editor atau reviewer dalam jurnal, menjadi staf ahli menteri atau staf, kemudian mendapatkan penghargaan, ini juga bisa dituliskan di rekognisi ini. Kemudian ini yang terbaru terkait dengan penelitian. Penelitian yang dihasilkan oleh dosen nanti bisa dituliskan di sini, baik itu penelitian di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Kemudian juga PKM juga sama, baik itu PKM di tingkat internasional maupun lokal, nanti luaran-luarannya itu akan dikumpulkan di SDM atau dosen. Misalkan penelitian maupun PKM luarannya itu di jurnal nasional tidak terakreditasi SINTA, maka nanti bisa dituliskan berapa ketercapaiannya. Maupun luaran atau penelitian maupun PKM di jurnal nasional terakreditasi SINTA sampai 5 sampai 6, dan ini juga bisa dimasukkan. Begitupun publikasi jurnal internasional dan juga internasional bereputasi Scopus, ini juga Bapak Ibu dapat memasukkan luaran dari penelitian maupun PKM. Kemudian juga seminar, baik itu seminar nasional, seminar internasional, ini juga bisa dimasukkan berapa jumlah Bapak Ibu dosen yang melakukan publikasi seminar. Dan juga di masa pandemi COVID ini, banyak Bapak Ibu yang masih berkarya, terutama menulis di media massa, ini juga bisa menjadi luaran masukan dari tulisan Bapak Ibu, baik itu tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Selanjutnya, yaitu terkait dengan pagelaran, pameran, publikasi ilmiah, ini bagi program studi D3. Kalau di sini ada D3 akuntansi, ini juga bisa menjadi luaran. Kemudian, luaran dalam pengabdian kepada masyarakat maupun penelitian juga dapat berupa haki, hak paten, hak cipta, atau luaran dalam bentuk produk, itu juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian luaran dalam bentuk ISBN atau
Selanjutnya, karya ilmiah penelitian Bapak Ibu yang disitasi ini juga dapat terekap di sini. Untuk produk atau jasa, ini untuk D3. Kemudian di bidang selanjutnya itu bidang pendidikan. Pendidikan nanti akan tercatat terkait dengan kurikulumnya, capaian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu akan terintegrasi dalam buku. Kemudian adapun kegiatan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan itu terimplementasi dari hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Ini juga diperlihatkan apakah ada output atau luarannya, misalkan buku ber-ISBN yang digunakan atau modul yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian buku selanjutnya itu di bidang penelitian. Di bidang penelitian ini adapun isiannya, jadi ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Jadi nanti di poin-poin yang ada di buku dijelaskan nama dosennya, judulnya, kemudian juga nama mahasiswa yang dilibatkan. Kemudian jumlah penelitian dosen ini juga nanti diperlihatkan jumlahnya berapa, sumber dananya dari mana, baik itu dari mandiri, perguruan tinggi, maupun internasional. Kemudian penelitian yang dijadikan sebagai rujukan tesis maupun disertasi, ini juga nanti dicantumkan di sana. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, di dalamnya berupa, yang pertama adalah jumlah judul PKM yang melibatkan mahasiswa. Jadi kalau pengabdian masyarakat di buku ini, pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa. Kemudian jumlah judul PKM, kemudian sumber dananya juga nanti ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya ini item yang sangat banyak Bapak Ibu terkait dengan kemahasiswaan. Jadi di kemahasiswaan pada item ini memang seperti layaknya seorang dosen menjalani tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yang akan dibahas terkait dengan prestasi akademik. Jadi nanti Bapak Ibu dapat menuliskan prestasi-prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh mahasiswa, baik itu tingkat lokal, nasional, maupun internasional, juara berapa, dan lain sebagainya. Begitupun prestasi non-akademik, baik tingkat nasional, lokal, maupun internasional. Mahasiswa juga dituntut untuk melahirkan publikasi ilmiah, baik itu publikasi dalam bentuk jurnal, jurnal nasional, jurnal internasional, maupun publikasi dalam bentuk seminar yang dilakukan mahasiswa, seminar hasil penelitiannya, maupun seminar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian juga luarannya juga bisa dalam bentuk tulisan di media massa, baik itu media massa tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, mahasiswa juga dituntut layaknya dosen untuk melakukan berbagai kegiatan tridharma, termasuk juga luaran yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam bentuk haki, kemudian PKM juga luarannya dalam bentuk jurnal, kemudian juga teknologi tepat guna, dan luaran penelitian PKM lainnya, termasuk juga dalam bentuk buku ber-ISBN. Jadi kalau bedanya PKM yang di sini adalah PKM pure dosen, yang hanya yang dilakukan oleh dosen, tapi melibatkan mahasiswa. Tapi kalau misalkan PKM yang kemahasiswaan, yang orientasinya adalah pure si mahasiswa itu sendiri, tetapi dengan bimbingan dosen. Kemudian yang terakhir adalah penjaminan mutu. Bapak Ibu di Siskemu 4.0 ini memang ada spesialisasi terkait dengan penjaminan mutu, yaitu penjaminan mutu di bidang tridharma, baik itu pendidikan, penelitian, PKM, maupun penjaminan mutu di bidang non-akademik. Penjaminan mutu ini seperti yang dikatakan terintegrasi dengan buku-buku lainnya. Jadi buku-buku lainnya ini penjaminan mutu tidak akan selesai kalau misalkan buku-buku lainnya belum selesai.
Karena nanti di penjaminan mutu akan direview bagaimana ketercapaian dari program-program Bapak Ibu yang telah terlaksana. Kalaupun tidak terlaksana, bagaimana tindakan atau tindak lanjut selanjutnya untuk mencapai target-target capaian dari prodi itu sendiri. Jadi keterangannya di sini warna hijau yang harus diisi oleh Bapak Ibu, yang kuning ini tidak perlu diisi. Kemudian yang biru ini khusus untuk diploma. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan terkait dengan diskusi agar lebih kondusif. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.